pada teman-teman sekalian untuk kemudian merapat ke bagian tengah terlebih dahulu. Di tepat di sini masih banyak kosong Bapak, tolong diisi Ikhwan dan Akhwat. Ini banyak yang kosong, silakan boleh diisi dulu. Di sini Pak, di bagian sini masih kosong. Boleh dites dulu Ustaz? Nah, Bismillah. Tes. Alhamdulillah. gimana? Kita mulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan lahir dan batin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa merasakan kelezatan jiwa, ya, lazah nafsiyah insyaallah, dengan mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Amid Rumaid hafizahullah ta'ala. Insyaallah telah disampaikan oleh beliau ada dua bentuk kelezatan yang tinggi, lazah nafsiyah dan lazah akliyah. Nah, insyaallah itu akan kita dapatkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kemudian meluruskan niatan kita betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sapa terlebih dahulu pemateri kita hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Gimana Ustaz? kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah makan pempek Ustaz? Pempek sudah. Pempek sudah. Apalagi yang belum? Tekwan. Tekwan sudah. Model. Apa? Model, ada model. Model. Semua makanan orang Palembang. Ada tekwan, ada model, ada pempek. Pempek model. Sepertinya bingung Ustaz. Berarti belum nyicip berarti. Nah, baik, tema kita kajian pagi hari ini yaitu agar hidup tidak sia-sia. Tapi boleh melanjutkan yang malam tadi Ustaz. Tentang teknik fisika Ustaz. Satunya ada mic. Cek. Bismillah. Bismillah. Jadi gini Ustaz, saya masih kepo nih Ustaz, terkait teknik fisika, kemudian tiba-tiba banting setir Ustaz, benar Ustaz ya? Gimana? Banting setir. Banting setir. Pindah haluan, itu kira-kira reaksi orang tua dulu gimana Ustaz? Ketika kemudian Ustaz dari teknik fisika kemudian tiba-tiba jadi Ustaz gitu Ustaz? Bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Melalui proses yang panjang seperti yang lain. Jadi seperti yang tadi malam kita sampaikan, pada prinsipnya tidak ada istilah ilmu mubah bertentangan dengan ilmu syar'i. Mungkin bapak-bapak punya keahlian di bidang ilmu tertentu, ada yang pinter masak, ada yang pinter nukang, ada yang pinter bikin bangunan dan seterusnya. Masing-masing orang punya keahlian yang beragam. Nah, ketika semua keahlian itu dia iringi dengan belajar ilmu agama, itu tidak saling bertentangan. Artinya dengan belajar ilmu agama tidak menyebabkan ilmu yang dia miliki sebelumnya jadi hilang. Mereka yang menekuni misalnya ilmu manajemen atau seorang dokter
Apakah gara-gara belajar ilmu agama terus ilmu dokternya hilang? Enggak. Tidak. Sehingga pengetahuan dia tentang masalah kedokteran sepanjang masih terus dipelajari, sepanjang masih terus dipraktekkan, mungkin akan tetap bertahan. Sebagaimana pula ilmu agama juga demikian. Ketika orang itu terus belajar maka akan bertahan dan tidak hilang sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, Ustaz. Namun masalahnya Ustaz, kadang kami merasakan kami ini kondisinya lebih terbuka sama berita daripada ilmu agama. Ini kondisi yang seperti ini bagaimana Ustaz? Ya, tinggal kita bisa milih saja karena informasi itu kan banyak sekali. Baik informasi yang bermanfaat bagi kita maupun yang tidak bermanfaat. Ilmu sendiri itu kan bentuknya informasi. Kita mendengar kajian, kita mendengar tausiah, itu bentuknya apa? Informasi. Demikian pula ketika Anda membaca buku, itu bentuknya informasi. Anda membaca Al-Quran, bentuknya informasi. Kata informasi mencakup semua yang bisa kita dapatkan melalui dua indera, baik penglihatan maupun pendengaran. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengerti apapun. Kita semuanya lahir dalam kondisi mulai dari nol. Ada nggak di antara bapak ibu yang ketika lahir sudah hafal surat Al-Fatihah? Maksudnya waktu lahir sudah hafal apa? Kita kasih hadiah kalau ada. Nangis, cuma nangis doang. Misalnya. Masih ingat nggak pengalaman dulu waktu dilahirkan? Jadi bahkan kita sendiri itu nggak ngerti apa yang terjadi pada diri kita waktu kita dilahirkan. Manusia tidak bisa merekam kejadian yang terjadi pada dirinya selama beberapa waktu. Sehingga mungkin saya tanya ke bapak-bapak ya, ingatan Anda kalau flashback ke belakang, di usia berapa peristiwa yang Anda ingat sampai sekarang? Usia yang paling muda? Udah lupa. Umur 2 tahun? Kesandung jatuh gitu masih ingat? Enggak. Umur 3 tahun? Anda kecepet pintu masih ingat? Enggak. Umur 4 tahun? Anda digigit semut masih ingat enggak? Nah, jadi di usia-usia ini kita mengalami banyak kejadian tapi kita enggak ingat apapun. Sehingga saat kita di usia 2 tahun kita enggak ingat apapun. Sampai sekarang ingatan saya di usia 2 tahun saya mengalami apa ya? Enggak ada Pak ya? Enggak ada. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum membukakan memori bagi manusia untuk mengingat, menjadikan kejadian itu dia ingat sampai dewasa. Beda kalau kita di usia misalnya 5 tahun, 6 tahun, sudah mulai bisa ngingat ya Pak? Dulu waktu TK saya pernah seperti ini, dulu di usia ini saya pernah seperti ini. Kita masih pernah sempat mengingat. Tapi sebelum itu kita nggak ingat. Allah jadikan manusia demikian. Maka manusia tidak bisa bercerita, pengalaman kamu waktu di rahim tuh ngapain saja? Ustaz waktu di rahim ngapain saja Ustaz? Apakah nendangi perut ibunya atau gimana? Kita nggak bisa bercerita. Kita tidak punya memori tentang itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan untuk kalian ada as-sam'a, pendengaran, ada al-absar, penglihatan. Kenapa dua ini yang disebutkan? Karena ini jalur orang bisa mendapatkan informasi tentang agamanya. Dia ngerti A, dia ngerti B, atau informasi tentang dunianya. Melalui jalur apa? Jalur penglihatan dan pendengaran. Dari membaca dan mendengar. Nah, apa yang Anda serap itu adalah apa yang masuk di mata dan apa yang masuk di telinga. Itulah yang kita serap. Kalau kemudian yang kita serap sehari-hari isinya racun, misalnya ajaran kesesatan atau ajaran penyimpangan dan seterusnya, maka yang tertanam dalam diri kita juga isinya tidak jauh dari itu.
Karena itu misalnya ada anak yang dia hidup di lingkungan yang semuanya isinya kesyirikan. Maka yang tertanam dalam dirinya apa? Syirik. Kesyirikan. Dan manusia tidak bisa bebas dari ini. Demikian pula ketika Anda hanya menghabiskan waktunya untuk membaca berita lagi, kalau enggak nonton film, terus seperti itu. Maka yang tertanam dalam hati kita juga apa yang kita baca. Oleh karena itu pandai-pandailah dalam mengatur waktu, informasi itu selalu datang dari arah manapun, tinggal apakah Anda mau milih yang bermanfaat ataukah sesuatu yang sia-sia. Tadi Ustaz mengatakan mengutip firman Allah, wallahu akhrajakum Min butuni ummahatikum ummahatikum. la ta'lamuna syai'. Artinya ada satu fase di mana kita ini punya kesamaan dengan Imam Bukhari dan Imam Betul, Syafi'i. betul. Tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa mereka bisa tinggi sementara kita biasa-biasa aja, Ustaz? Demikianlah kondisi kita. Jadi kita dan para ulama-ulama kibar yang Bapak Ibu kenal, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, imam-imam yang lain yang kita kenal. Dulu waktu lahir sama-sama dimulai dari nol. Sehingga saya, Bapak Ibu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ketika lahir nggak ngerti apapun. Cuman ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak sehingga dia seperti berjalan melesat jauh dengan cepat. Ada yang seperti orang yang jalan di tempat. Saya sudah puluhan tahun belajar agama tapi kemampuan saya seperti ini saja, kok nggak ada apa-apanya. Kayak gitu Pak ya. Oleh karena itu barangkali dalam hal ini kita perlu untuk banyak berdoa kepada Allah setelah menyadari betapa banyak kekurangan kita, maka banyaklah berdoa kepada Allah memohon apa? Hidayah, memohon ilmu, memohon petunjuk agar Allah tambahkan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar untuk diri kita. Wallahu a'lam. Baik, kami ingatkan kepada Ada satu pertanyaan yang tadi Ustadz belum sempat nah, saya kasih jawabannya. Kalau dukungan dari orang tua bagaimana? Alhamdulillah, Masya Allah. Bapak ibu saya sangat mendukung saya. Karena bagi beliau mau belajar di posisi A, di posisi B, yang penting pokoknya bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Nah, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke tema pembicaraan kita di pagi hari ini, silakan buat teman-teman yang mau bertanya, dituliskan pertanyaannya dan disampaikan kepada kami. Namun tentu saja tidak semua pertanyaan nanti bisa terjawab, ya yang mana dimudahkan oleh Allah untuk kemudian Ustadz bisa menjawabnya. Baik, Ustadz, agar hidup tidak sia-sia. Berarti di situ mengisyaratkan bahwasanya hidup kita ini harus punya tujuan, Ustaz ya. Lantas Betul. apa kemudian atau apa saja tujuan asasi yang paling asasi dalam kehidupan seorang, Ustaz? Masya Allah. Ini pertanyaan yang paling fundamental nih. Jadi kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, sebenarnya apa sih tujuan yang paling asasi dalam hidup ini? Pertama begini Pak, kalau kita mau melihat tujuan, maka kita perlu melihat posisi. Saya ulang ya, kayaknya jamaah nggak fokus ini. Ada yang lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang. Baik. Mungkin teman-teman yang baru datang, mohon dikondisikan, karena kasihan tim media, kameranya sering dilewati orang. Sehingga agar sadar kamera bahwa Anda ketika lewat di situ ada kamera. Itulah sadar kamera ya. Saya lanjutkan, fokus ya. Kita mau bicara apa? Tujuan hidup. Tema kajian kita apa tadi Ustaz? Agar hidup tidak sia-sia. Agar hidup tidak sia-sia. Bapak usia berapa Pak? Bapak. 60. Menurut Bapak, selama hidup 60 tahun, apa yang Bapak rasakan? Lebih banyak sia-sia atau tidak sia-sia? Lebih banyak tidak sia-sia, berarti memberi manfaat. Insya Allah. Apakah Bapak yakin bahwa Bapak sudah mewujudkan tujuan hidup Bapak? Sudah? Alhamdulillah sudah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Kalau Allah mengizinkan apa Pak? Meridhai apa? Tujuannya. Nah,
Sekarang kita akan kembali kepada pembicaraan apa sih tujuan asasi, tujuan yang paling dasar dalam kehidupan kita. Pertama, kalau kita mau mengetahui tujuan, berarti kita harus tahu posisi. Misalnya, Anda melakukan perjalanan. Kamu mau kemana? Ke Linggau. Lah kamu sudah di Linggau, ngapain mau ke Linggau? Berarti dia ketika menyebutkan tujuannya dia salah. Kenapa? Tidak tahu posisi. Orang kalau tidak tahu posisi, dia mau mengarah kemana? Bingung. Sebab sebuah arah itu ditentukan dari titik asal. Sudah? Saya sekarang berada di sini. Saya mau mengarah ke sana. Berarti ketika dia tahu posisinya, lalu tahu ujung yang akan dia tuju, dia baru tahu arah. Paham ya? Baik. Sekarang kita berbicara tentang posisi. Posisi kita sebagai apa? Saya adalah makhluk. Saya adalah makhluk. Dari mana Anda yakin kalau Anda adalah makhluk? Ya karena saya ada ini tercipta. Tadi sudah kita singgung waktu subuh. Manusia hanya ada 3 kemungkinan. Menciptakan dirinya sendiri, atau tercipta tanpa asal, atau ada yang menciptakan. Yang jelas dia tercipta. Wujud kita ini adalah wujud yang tercipta. Kita makhluk. Sudah? Dan kita mengakui ada yang menciptakan. Saya makhluk dan saya mengakui ada Khalik. Sampai di sini insya Allah paham? Baik. Berarti kita sudah tahu posisi kita. Dan selanjutnya kita tahu siapa yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita adalah makhluk ciptaan Allah. Selanjutnya, kita semua pasti akan mati. Setelah mati, kita ngapain, Mbak? Apakah begitu mati udah selesai begitu saja? Enggak. Atau setelah mati akan ada sesuatu yang lain? Jawab jamaah. Setelah mati kita ngapain? Kita akan menjalani hisab. Ada sesuatu yang lain. Apa itu? Kita semua akan menjalani hisab. Apa yang dihisab? Seluruh perbuatan yang kita lakukan. Siapa yang menghisab? Pencipta. Maka kita diciptakan dan kita nanti akan dikembalikan kepada pencipta. Prinsip seperti ini banyak sekali Allah ajarkan dalam Al-Quran. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan ceritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Kalimat kita akan dikembalikan kepada Allah itu banyak sekali ada dalam Al-Quran. Maka kita disadarkan, kamu sekarang tercipta dan kamu akan kembali kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, kita akan perlu berpikir nih, tentang bagaimana caranya agar kita bisa selamat saat menghadap Sang Pencipta. Paham? Kita perlu berpikir bagaimana caranya agar kita bisa selamat saat menghadap Sang Pencipta. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Setelah kamu mengakui dirimu adalah ciptaan, dan kamu akan kembali kepada Sang Pencipta, maka pikirkan bagaimana caranya agar kau bisa selamat ketika kau menghadap Sang Pencipta. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kenali siapa penciptamu dan kenali apa kewajiban kamu kepada penciptamu. Kalau kau sudah mengenali kewajiban kamu kepada penciptamu, maka jika kau menunaikan itu, kau akan selamat ketika menghadap Sang Pencipta. Insya Allah tidak sulit penjelasan ini? Tidak. Insya Allah nggak sulit ya? Nggak sulit. Baik, kalau sulit saya gunakan bahasa yang berbeda. Intinya kita akan dikembalikan oleh Allah untuk menjalani hisab, maka pikirkan bagaimana caranya agar kita selamat ketika kita dihisab. Karena kita semuanya ingin bahagia pasca menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jalankan perintah dari Sang Pencipta sebagai kewajiban hamba, maka kau akan selamat ketika menghadap Sang Pencipta. Nah, perintah itu telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa itu? Di surat Adz-Dzariyat
pada ayat yang ma'ruf yang sering kita kenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makna illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apa artinya? Ada beberapa tafsir. Di antara tafsir yang ma'ruf dari Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud agar mereka beribadah kepadaku adalah illa li'amurahum wa anhahum. Agar aku berikan perintah untuk mereka dan aku berikan larangan untuk mereka. Karena inti dari ibadah adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, Pak, waktu Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, kemudian malaikat sujud kepada Adam. Saat malaikat itu sujud kepada Adam, hakikatnya malaikat beribadah kepada Adam atau beribadah kepada Allah? Kepada Allah. Hakikatnya? Kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Kenapa malaikat beribadah kepada Allah? Kenapa hakikatnya malaikat beribadah kepada Allah? Karena malaikat menjalankan perintah Allah. Yang merintahkan mereka untuk sujud kepada Adam itu siapa? Allah. Sehingga saat malaikat itu sujud kepada Adam, hakikatnya dia menjalankan perintah Allah, sehingga itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Paham ya? Karena itu hakikat dari ibadah apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka ketika Bapak Ibu melaksanakan perintah A, melaksanakan perintah B, melaksanakan perintah C, maka hakikatnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itulah jamaah, tujuan yang paling mendasar kenapa kita ini harus hadir di muka bumi adalah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena itu bentuk konsekuensi dari ibadah kita kepada Allah. Begitu? Sehingga orang yang hidupnya tidak sia-sia adalah orang yang ketika dia hidup bisa menjalankan tugas ini. Tapi kalau ketika dia hidup tidak bisa menjalankan tugas ini, berarti dia menyia-nyiakan hidupnya. Hidup itu sejatinya apa sih? Waktu. Hidup itu sejatinya adalah waktu. Orang yang mati disebut sudah sampai ajal. Artinya dia di penghujung waktu. Waktunya sudah habis. Ibarat orang main game, game over. Karena sudah habis waktunya, dia sudah tidak punya kesempatan untuk menjalankan tugas. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu berupa apa? Kesempatan untuk hidup. Karena itu bagian ini akan dihisap oleh Allah di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Ditanya tentang apa? Tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afna. Manusia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan umur itu? Dan bicara umur sama dengan waktu. Allah kasih kamu waktu, apakah kau gunakan untuk menjalankan tugas atau sebaliknya? Dalam posisi itulah orang yang dia ketika tidak menjalankan tugas sebagai hamba Allah, dalam arti tidak mau taat kepada Allah, maka dia telah membuang-buang waktu. Jadilah waktunya sia-sia. Kalau waktu sia-sia berarti hidupnya sia-sia. Bisa dipahami ya? Ketika waktu itu sia-sia, maka hidupnya sia-sia. Maka saat kita mengukur, apakah hidup saya ini sia-sia atau tidak? Anda bisa mengukur kira-kira seberapa jauh pemanfaatan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk kehidupan kita. Dominan mana waktu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah dipakai untuk hal yang kosong tanpa makna? Ataukah dipakai untuk kegiatan ibadah? Jika Anda bisa yakin waktu saya lebih banyak dipakai untuk ibadah, walhamdulillah berarti hidup Anda tidak sia-sia. Wallahu a'lam. Ustaz. Jadi contoh orang yang hidupnya sia-sia itu bagaimana, Ustaz? Karena sebagian orang beranggapan, toh saya punya visi yang jelas, saya setiap hari kerja cari uang. Nggak sia-sia hidup saya. Dia berpendapat demikian, Ustaz. Jadi contohnya gimana itu?
Masya Allah. Dia punya visi yang jelas, Ya, menurut punya pandangan misi ini. yang jelas, tapi tidak dilakukan, cuman dijelaskan saja. Terkadang kan kita nempel visi misi di papan gede sekali, visinya banyak, misinya banyak, hasilnya zong karena tidak ada tindakan. Baik, cita-cita hanya akan menjadi cita-cita sepanjang pemiliknya diam saja. Maka perjuangan itu perlu. Karena itu bagi orang yang ingin menghendaki hidup bahagia di akhirat, Allah katakan, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan mengupayakan, ada kalimat apa? Wa sa'alaha sa'yaha. Dan mengupayakan untuk mewujudkan kebahagiaan di akhirat itu. Jadi kalau kamu punya cita-cita, jangan diam. Upayakan, bekerjalah untuk mewujudkan cita-cita itu. Nah, selanjutnya seperti apa contohnya orang yang hidupnya sia-sia? Sekarang coba kita mengambil pelajaran firman Allah di surat Al-Asri. Di surat Al-Asri Allah berfirman, bersumpah dengan menyebut apa? Demi waktu. Wal asr. Demi waktu. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan menyebut waktu? Untuk menegaskan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Seperti apa sih definisi orang yang rugi itu? Pada pertemuan tahun yang lalu, waktu di Linggau ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat pelajaran yang pernah kita sampaikan. Waktu ibarat modal. Orang yang rugi adalah ketika dia berangkat bawa modal, pulang modalnya habis. Atau dia berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Itulah orang yang rugi. Maka potret orang yang sia-sia hidupnya adalah ketika hidupnya di posisi dua kemungkinan. Pertama, tidak nambah pahala, atau yang kedua, nambah itu dosa. Karena itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu yazid fihi ajali walam yazdad fihi amali." Belum pernah aku merasa menyesal melebihi penyesalanku terhadap satu hari ketika mataharinya sudah tenggelam, ajalku semakin berkurang, yang kusu fihi ajali, ajalku semakin berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Itu penyesalan Ibnu Mas'ud luar biasa, yang mungkin kita tidak pernah mengalaminya. Karena beliau sadar, ternyata modal yang diberikan oleh Allah berupa waktu tidak menghasilkan keuntungan, tapi hilang sia-sia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, definisi orang yang hidupnya sia-sia adalah manusia yang ketika dia menjalani hidup tidak nambah pahala atau bahkan nambah dosa. Ibarat orang yang berangkat membawa modal tapi dia pulang bawa utang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak ingin menjadi seperti itu karena Allah sebut sebagai tindakan yang rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Lalu gimana Pak? Kembali kepada tujuan asal tadi. Kalau kita kenal tujuan asasi, posisi saya di sini sebagai makhluk. Tujuan saya adalah kehidupan yang kedua. Bagaimana caranya agar saya bisa berbahagia. Maka untuk menuju ke sana saya harus berjuang. Bagaimana agar saya bisa diridhai oleh Allah di yaumil qiyamah. Dan Allah telah tegaskan bahwa Allah ciptakan kamu agar kau menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, dihimbau kepada para jemaah sekalian untuk tidak makan cemilan di karpet. Ya, jazakallah khair. Nanti pulang bawa utang. Masya Allah. Makan cemilan di karpet. Nah, ya. Di atas karpet. Di atas karpet.
Ya Ustaz, jadi eh, tadi disebutkan tentang tujuan hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara perkataan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini tidak sia-sia, Ustaz. Namun kita lihat ada manusia itu bertingkat-tingkat, ada yang beriman, ada yang kufur. Artinya dari sisi ini tidak ada sia-sia. Lantas apa kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari hal tersebut? Ustaz? Baik, ada dua sudut pandang ya yang perlu kita lihat. Pertama, sudut pandang dari sisi perbuatan Allah. Yang kedua, sudut pandang dari sisi perbuatan makhluk. Semua yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Kenapa, Pak? Kenapa tidak ada yang keluar dari takdir Allah? Karena semuanya ada di bawah kerajaan Allah. Sehingga tidak ada kejadian di bawah kerajaan Allah yang terjadi di luar takdir Allah. Keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah yang mereka mengatakan kejadian ini terjadi di luar kehendak Allah. Dan itu disebut sebagai majusi di kalangan umat Islam. Karena mereka menetapkan ada dua pencipta. Allah sebagai pencipta mereka, dan yang kedua mereka sendiri sebagai pencipta perbuatannya. Dan ini aliran yang menyimpang, Qadariyah, yang mengingkari takdir Allah. Prinsip yang perlu kita sadari, bahwa semua yang ada di alam ini adalah perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah kita sepakat, perbuatan Allah diiringi dengan hikmah, didasari oleh ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala Hakimun Alim. Dan perbuatan Allah Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan, tapi merekalah, manusialah yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka kerjakan. Dari sisi perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia, tidak ada perbuatan Allah yang serampangan, tidak ada perbuatan Allah yang main-main, karena semuanya didasari oleh ilmu dan hikmah. Baik. Tapi dari sisi perbuatan makhluk, makhluk akan dihisap oleh Allah. Posisi makhluk ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang ahli maksiat. Itulah makhluk. Posisi makhluk yang seperti ini, ketika dia bertindak jahat, maka dinilai jahat. Ketika dia bertindak buruk, dinilai buruk. Ketika dia melakukan tindakan yang salah, dinilai salah. Itulah posisi makhluk. Maka untuk makhluk ada sisi perbuatan sia-sia dan ada sisi perbuatan yang bermanfaat. Tapi kalau Allah, semua Allah ciptakan dan tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Karena seluruh perbuatan Allah diiringi dengan hikmah dan ilmu. Meskipun tidak semua kita tahu hikmahnya. Tidak semua kita tahu hikmahnya. Sehingga kalau banyak orang mempertanyakan, kenapa sih Allah menciptakan ini, kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah menciptakan ini? Ya kamu tanyakan sendiri sama Allah. Mempertanyakan perbuatan Allah itu sopan enggak? Saya saja misalnya, atau Bapak misalnya, dipanggil oleh seseorang, silakan kamu menghadap, mau diapain? Saya mau interogasi. Padahal cuma teman biasa. Loh, kamu ngapain interogasi saya? Apa wewenangnya? Anda datang ke rumah teman diinterogasi, seneng enggak? Enggak. Hah? Seneng enggak? Enggak. Enggak seneng, Pak. Orang banyak bertanya tentang perbuatan kita, seneng enggak kita? Kenapa saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya kepada Anda? Pernah ada salah seorang jamaah yang WA ke admin ANB. Saya mau meminta pertanggungjawaban ANB kenapa membuat video seperti ini. Terus kita sampaikan, "Dok, apa urusan dia? Apakah saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya sama dia? Oh, dia bukan atasan saya." Paham ya? Baik. Tapi makhluk terkadang tidak sopan kepada Robnya. Kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa? Bertanya kenapa?
Untuk mencari tahu bukan dalam rangka untuk menambah iman, tapi mempertanyakan perbuatan, itu tindakan tidak sopan. Sehingga kamu sendiri ketika ditanya kenapa kamu melakukan ini, perbuatan-perbuatan kamu ketika ditanya, kau kadang ngeles, kau kadang menghindar, kau nggak mau jawab. Kenapa kamu seperti ini? Lah terserah saya. Dia bisa bilang kayak gitu. Itu padahal manusia. Tapi kenapa dia banyak bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu tindakan tidak sopan kepada Allah? Maka makhluk perlu berpikir, kamu itu makhluk. Kamu itu ciptaan. Bersikaplah sopan kepada penciptamu. Baik. Terus saya ingin tahu hikmahnya. Ya, kalau seperti itu mungkin dibenarkan. Kau punya tujuan pengen tahu hikmah. Tujuannya apa? Biar semakin menambah iman. Semakin menambah yakin. Tapi tidak semuanya Allah beritahu. Kalau tidak semuanya Allah beritahu, kembalikan kepada ilmu Allah. Karena tidak semua alasan itu Allah beritahu. Sebagai contoh, Pak. Sebagai contoh. Kadang begini. Dokter memberikan tindakan kepada pasien. Bapak harus seperti ini. Pasien tanya, kenapa Pak Dokter harus seperti ini? Nah, kamu mau sembuh enggak? Dokter jawabnya apa? Kamu mau sembuh atau tidak? Dia enggak mau menjelaskan latar belakangnya. Dokter cuman menyebutkan tujuannya. Karena dia tidak mau diintervensi untuk kebijakannya. Pasien ketika bertanya seperti itu, kadang dokter enggak mau untuk menjawab. Tapi bagi pasien yang dia merasa yakin, dokter ini pinter, dia ngerti bagaimana cara mengobati yang benar. Pasrah enggak dia? Pasrah enggak? Pasrah. Maka pasien akan pasrah. Ya sudahlah, terserah dokter, pokoknya saya pingin agar saya cepat sembuh. Walaupun dokter tidak bisa menyembuhkan. Itu baru makhluk di hadapan makhluk. Apalagi makhluk di hadapan Khalik. Maka kalau kita enggak tahu hikmah, udahlah serahkan kepada ilmu Allah. Kadang pikiran nakal itu pengen menjangkau lebih jauh. Tapi kenyataannya dia tidak mampu untuk melakukannya. Akhirnya justru malah menimbulkan tindakan yang tidak sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting, Pak. Banyak orang yang gagal seperti ini berkaitan dalam masalah mengimani takdir. Sehingga pertanyaan mengapa itu ternyata tujuannya lebih dominan kepada apa? Mempertanyakan perbuatan Allah. Kalau dia pengen tahu biar tambah yakin, boleh. Tapi dibatasi yang sopan dan cari tahu sesuai dengan jalurnya. Jangan mikir terlalu berkepanjangan, bisa jadi kau akan justru menyimpang. Wallahu alam. Artinya jangan menikmati lezatnya kuah pindang dengan mata. Karena mata bukan untuk menikmati lezatnya kuah pindang saja. Jangan menikmati lezatnya kuah pindang dengan mata. Dengan mata. Iya. Tapi dengan indera? Dengan indah perasa. Pengecapan. Iya. Masya Allah. Baik, Ustaz. Paham nggak, Pak? Boleh kasih tambahan yang saya nggak ngerti ini. Betul sekali. Siap. Nah, kita bicara tentang agar hidup tidak sia-sia. Lantas kalau orang hidupnya sia-sia, konsekuensinya apa, Ustaz? Apakah dia akan dihukum kalau hidupnya sia-sia? Apa konsekuensi ketika orang itu hidupnya sia-sia? Yang jelas Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, Allah sebut sebagai apa? Orang yang rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Baik. Disebut rugi berarti dia mendapatkan konsekuensi yang buruk. Bisa bentuknya hukuman atau bentuknya tidak diberi rahmat oleh Allah. Dan dua-duanya konsekuensi yang buruk. Karena itu jangankan untuk mereka yang berbuat maksiat. Sampai pada kondisi ketika ada orang yang tidak zikir pada waktunya, dikatakan oleh Nabi SAW, kana yaumal qiyamati alaihi tiratun. Maka besok di hari kiamat dia akan menyesali perbuatan itu. Seperti sabda Nabi SAW, siapa yang duduk di sebuah majelis,
lalu dia tidak berzikir kepada Allah, dan dia tidak bersalawat kepadaku, kana alaihi tiratun yaumal qiyamah, maka itu akan menjadi sumber penyesalan dia besok di hari kiamat. Duduk dalam satu majelis, bertiga, berempat kumpul, tapi tidak zikrullah, tidak membaca salawat, tidak mengingatkan dalam kebaikan, jadi penyesalan. Orang yang sebelum tidur enggak baca doa juga jadi penyesalan. Sebelum tidur dia enggak baca doa sama sekali, itu jadi penyesalan. Yang sekecil itu jadi penyesalan, apalagi yang sifatnya lebih besar. Maka kalau ada orang yang hidup namun kemudian isinya perbuatan maksiat, catatan amalnya penuh dengan maksiat, tentu saja dia lebih banyak menyesal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat dengan hari apa? Dengan yaumut taghabun. Dengan hari at-taghabun. Allah sebut hari kiamat dengan hari at-taghabun. Hari taghabun artinya apa? Hari penyesalan. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari at-taghabun. Disebut hari at-taghabun karena dia membodohkan dirinya sendiri. Kenapa saya dulu kok bodoh, saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan itu. Karena itu konsekuensi buruk bagi orang yang hidupnya sia-sia, dia akan mendapatkan hukuman atau minimal dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun Ustaz, orang dihukum apabila telah tegak hujah atasnya Ustaz. Nah. Artinya memang ilmu telah masuk ke dalam dirinya. Namun kita tahu kemampuan orang beda-beda Ustaz. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi ustadz. Tidak semua bisa memahami kadang materi yang disampaikan, dicerna. Ini lantas sampai titik mana orang itu dikatakan tegak hujah atasnya Ustaz? Sampai mana orang itu dikatakan telah tegak hujah? Nah, tegak hujah artinya dia sudah paham akan konsekuensi dan status perbuatannya. Ketika dia sudah tahu kalau dia akan dihisap. Sejak kapan orang itu tahu kalau dia akan dihisap? Saat dia yakin dan mengimani akan ada hari kiamat. Orang yang sudah berusia balik, dia ngerti kalau dia berbuat maksiat berdosa. Dia ngerti. Demikian pula orang yang berakal, dia tahu ketika dia tidak melaksanakan kewajiban, dia akan dihukum. Dia tahu. Maka ketika dia sudah punya keyakinan itu, berarti dia sudah ngerti dengan melakukan perbuatan seperti ini akan ada konsekuensi buruk baginya. Kita bisa sebut kondisi itu berarti sudah tegak hujah baginya. Jadi titiknya dimulai dari mana? Dia yakin kalau besok akan ada hari pembalasan. Begitu? Nah, ketika dia yakin demikian, lalu dia tahu bahwasanya dia sekarang sudah mulai menanggung kewajiban sejak usia balik, mulailah dihitung seluruh perbuatannya akan ada konsekuensinya. Baik. Nah, selanjutnya berbicara tentang memberi manfaat. Kalau tadi Ustadz sempat menyinggung ya, masing-masing orang kan punya potensi yang berbeda. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang punya aktivitas yang lain. Berbicara tentang menjadi pribadi yang bermanfaat. Pribadi yang bermanfaat itu tidak harus semuanya jadi ustadz. Ya. Ini kalau semuanya ustadz kan nggak ada yang datang ke sini. Ya ngapain saya duduk di majelis ini, wong saya sudah ngerti semua misalnya. Ya. Sehingga kalau kita berbicara dari sisi potensi, maka masing-masing manusia punya potensi yang beragam. Karena itu definisi memberi manfaat tidak harus pada satu kegiatan tertentu, yaitu berdakwah semua, tidak harus. Ya? Namun orang bisa memberi manfaat sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Karena itulah Nabi SAW pernah memberikan gambaran. Hadis riwayat Bukhari. Anda boleh catat hadis ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, An-nasu ma'adin. Manusia itu ma'adin seperti barang tambang.
manusia itu ibarat barang tambang. Bapak bisa lihat barang tambang itu karakternya gimana, Pak? Oh, barang tambang itu harganya bervariasi, Mas. Ada barang tambang yang mahal, golongan A, golongan B, golongan C. Betul gitu ya? Sehingga ada barang tambang yang sedikit harganya mahal. Ada barang tambang yang agak banyak, ada barang tambang yang banyak tapi harganya murah. Bahkan sampai ada barang tambang yang enggak laku. Tanah uruk. Terima tanah uruk. Sehingga saking murahnya orang pengen buang di situ. Intinya barang tambang punya beragam harga. Sampai di sini paham ya? Baik. Nabi SAW membuat gambaran manusia itu seperti barang tambang. Ada manusia yang berkelas. Sehingga kehadirannya mahal, dibutuhkan banyak orang. Di titik manapun dia berada bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Itulah para nabi dan orang-orang saleh yang mengikuti jejak mereka dan mendakwahkan kebaikan bagi umat. Mereka seperti sinar yang menyinari masyarakat. Ini barang tambang yang paling mahal. Ada barang tambang yang kelasnya di bawahnya, ada yang di bawahnya. Demikianlah manusia, mereka berkelas. Ada manusia yang dia punya potensi yang banyak. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Sehingga dimanapun dia berada dibutuhkan oleh masyarakat. Namun Nabi SAW tidak meminta kita untuk menjadi satu titik yang sama. Tapi beliau mengatakan, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu. Orang yang terbaik dalam Islam adalah orang yang terbaik di masa jahiliyah, maksudnya dia punya banyak potensi sebelum masuk Islam, idza faquhu, kalau dia paham agama. Artinya, kalau dia paham agama, dia akan manfaatkan potensi itu untuk mendukung kegiatan masyarakat. Di saat itulah potensi yang dia miliki bermanfaat bagi umat. Potensi yang dia miliki bermanfaat bagi umat. Baik. Bisa enggak Pak orang menjadi manusia yang bermanfaat bagi umat pada posisi dia sebagai seorang kuli misalnya, kuli bangunan? Bisa Ustaz? Bisa. Kapan? Pak Ustaz, saya mau nyumbang tenaga. Untuk apa? Untuk bersih-bersih pondok. Silahkan. Sehingga dia punya tenaga yang kuat, biasanya jadi kuli. Sekarang pas hari libur, dia datang ke pondok, bersih-bersih pondok, bersih-bersih masjid. Orang semacam ini bisa memberikan manfaat dengan apa yang dia miliki. Dan masih banyak yang lainnya. Karena itu, yang lebih penting di sini perlu kita ingat adalah berikan manfaat bagi orang lain sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Jadi tadi Ustaz mengatakan kita bisa memberikan manfaat sesuai potensi masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengenal potensi diri kita masing-masing, Ustaz? Karena ada yang merasa saya ini potensinya main bola. Gitu. Memberi manfaat dengan main bola itu apa bentuknya? Misalnya, Ustaz. Baik. Ini Ustaz, tolong banyak yang ngantuk ini gimana? Mungkin perlu dikasih hadiah dulu, Ustaz. Boleh kasih hadiah? Iya. Hadiahnya banyak, Ustaz. Hadiahnya banyak. Iya. Masya Allah. Tapi jangan soal yang pagi tadi, Ustaz. Sudah dibocorin tadi. Baik. Yang ngantuk angkat tangan. Bapak ngantuk? Enggak. Yang ngantuk angkat tangan. Mana coba yang ngantuk? Ngantuk? Baik ya sudah, angkat tangan aja ya. Enggak jadi ngantuk? Iya, angkat tangan aja. Tadi saya ngomong ngantuk kasih hadiah enggak? Enggak. Baik. Kita lanjut dulu ya. Insya Allah nanti dapat hadiah. Bapak mau hadiah? Mau buku enggak? Mau? Ada buku? Oh, Masya Allah. Dapat buku ini Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga manfaat. Kita lanjutkan.
Tadi pertanyaan antum apa Ustaz? Bagaimana kita mengenal potensi Oh. diri masing-masing, Ustaz? Bagaimana cara kita mengenal potensi diri kita masing-masing? Sebenarnya Anda yang sudah dewasa tentu bisa mengetahui kira-kira potensi saya seperti apa. Karena kadang kita jadi bingung. Ada orang yang bertanya kepada orang lain tentang potensinya. Tolong dong, potensi saya itu seperti apa? Loh, awakmu dhewe malah ra kenal dirimu sendiri. Seharusnya kan kamu sendiri itu paling kenal tentang dirimu. sendiri. Tapi ini malah mempertanyakan. Saya itu potensinya apa? Seharusnya dia bisa mengenali potensinya. Baik, cuman begini ya. Memang terkadang ada orang yang kebingungan. Potensi saya itu ada di mana? Saya boleh membagi menjadi dua. Potensi duniawi dan potensi akhirat. Atau potensi agama. Kalau potensi duniawi, Anda bisa kenali tentu saja dengan apa yang menjadi passion bagi Anda dalam bekerja. Masing-masing orang berbeda. Ada yang kalau ngajar seneng. Kalau disuruh diem malah sakit kepala, pusing saya. Kenapa? Enggak ngajar. Enggak ngajar pusing dia. Ada yang ketika disuruh ngajar enggak mau dia. Pokoknya saya kalau suruh ngajar enggak seneng. Senengnya saya beraktivitas di tempat yang lain. Sehingga dia kalau disuruh ngajar malah grogi, pusing. Masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang diberi oleh Allah kemampuan, misalnya dia pinter di bidang A, dia pinter di bidang B. Di pertanian dia pinter. Begitu dia ngelola rumah sakit, semuanya dikasih tanaman. Malah gak karuan. Maka orang bisa mengenali sesuai dengan apa? Passion itu bahasa linggonya apa passion? Hah? Gaya. Passion. Gaya. Bukan gaya. Sesuai passionnya. Minat. Nah, sesuai minatnya ya. Sesuai minatnya. Anda berminat di mana? Tekuni bagian itu. Dah? Memang untuk keahlian duniawi ada masa di mana orang itu berproses. Dan sebagian ulama, atau bukan ulama ya, sebagian ahli psikolog mengatakan untuk bisa disebut expert orang ahli itu butuh 10.000 jam. 10.000 jam, itu baru bisa disebut ahli. Sehingga Bapak misalnya tiap hari utak-utak HP, bongkar pasang, sepanjang 10.000 jam, maka nanti akan jadi orang yang expert di dunia HP. Nanti bisa servis HP, bisa ngerti tentang onderdil HP, dan seterusnya. Orang sering bongkar masang mobil, kemudian periksa mobil, ngecek mobil. Kalau dia sudah sampai 10.000 jam, dia expert. Dulu waktu saya bergabung di konsultasi syariah, di web konsultasi syariah.com, di UFIT, direksi itu menyampaikan kepada seluruh karyawan, kalau mau ekspor, kalian butuh 10.000 jam. Nah, saya kan di posisi sebagai penulis waktu itu, untuk pengisi konten yang dibutuhkan oleh UFIT. Maka ini saya camkan baik-baik. Kalau sudah 10.000 jam, kau akan semakin lancar. Dan 10.000 jam itu butuh waktu 10 tahun. 10.000 jam itu sama dengan 10 tahun. Karena kan kita kerja cuma 8 jam, 7 jam sehari. Total akumulasinya 10.000 butuh waktu 10 tahun. Itu bisa expert dalam urusan dunia. Ini dalam urusan dunia. Urusan makan termasuk enggak Pak? Itu enggak usah diajari kayak gitu ya. Yang kedua, dalam urusan agama. Dalam urusan agama, masing-masing orang diajarkan agar dia fokus pada amalan yang menjadi passionnya, yang menjadi minatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Lakukanlah amal yang mampu kalian rutinkan, karena Allah tidak akan pernah bosan untuk ngasih pahala kepadamu sampai kalian bosan untuk beramal. Sehingga
Beliau sarankan ambillah amal yang mampu kalian rutinkan. Baik. Islam mengajarkan ada banyak sekali amal. Kalau kita harus kerjakan semuanya, kayaknya kita nggak mungkin, nggak sanggup. Maka jika nggak bisa semuanya, minimal jangan tinggalkan yang paling penting. Ma la yudraku kulluh la yutraku Julluh. ma la yudraku kulluh la yutraku Julluh. 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 Nek ra iso kabeh, ojo ditinggal kabeh. Kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggal yang paling penting. Dari sekian banyak amal itu, Bapak mampu rutin yang mana? Sebentar Pak, tak lihat dulu. Kalau saya suruh puasa, rajin puasa, enggak sanggup saya. Suruh rajin sholat juga enggak sanggup. Rajin sedekah, apalagi Pak, ini paling berat. Rajin tahajud, Masya Allah ini juga berat sekali. Rajin apa Pak? Enggak ada ya. Jangan jadi orang yang nol. Enggak punya amal yang menjadi keahlian. Kerjakan amal wajib, amal sunnah sesuai passion. Kenali kira-kira Anda senang yang mana? Senang sholatkah? Senang puasakah? Ataukah senang sedekah? Atau senang ini, senang ini? Kenali. Setelah Anda mengenali amalan itu, rutinkan amalan itu. Ada sebagian orang yang kalau disuruh puasa senang dia. Ustadz, saya kalau urusan puasa itu kuat. Tapi kalau saya sholat malas saya. Saya ketemu orang yang sanggup puasa tapi nggak mau sholat. Sehingga kalau dia urusan puasa itu senang. Tapi suruh sholat nggak mau. Sebaliknya juga ada orang yang suruh sholat senang, mau. Tapi kalau puasa sunnah, malesnya luar biasa. Bisanya hanya puasa wajib. Masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam hal ini, untuk urusan amalan akhirat, Anda kenali minat dengan cara kira-kira dari sekian banyak daftar amal itu, apa yang membuat Anda paling merasa tenang. Saya kalau sedekah itu senang Pak, nyumbang-nyumbang itu senang. Saya merasa bahagia dengan berbagi. Merasa bahagia dengan berbagi. Saat dia sedekah dia bahagia. Nah ketika dia sedekah bahagia, berarti lanjutkan rajin bersedekah. Demikianlah karakter yang dimiliki oleh para sahabat. Sehingga amalannya para sahabat itu beragam. Ada sahabat yang rajin puasa. Contohnya siapa? Siapa namanya? Sahabat yang rajin puasa. Abdullah bin Amr bin As. Sampai beliau itu pernah mau puasa tiap hari, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili juga termasuk orang yang rajin puasa. Dan beberapa sahabat yang lain mereka rajin puasa. Ada juga sahabat yang dia punya kebiasaan rajin belajar. Abu Hurairah itu. Tiap malam mengulang hafalan hadisnya. Karena beliau punya hadis 5.000-an hadis. Tiap malam diulang. Diulang, di murojaah sehingga tidak hilang. Maka hafalan Abu Hurairah dari sejak menerima hadis dari Nabi SAW sampai sekian tahun gak hilang. Itulah kehebatan hafalan Abu Hurairah. Beda dengan kita ya. Menghafal juz amma. Hafal surat Ad-Duha. Naik ke surat berikutnya, Ad-Duhanya hilang. Ketika kita pindah ke surat berikutnya, surat yang kemarin itu kita. Karena tidak rajin di murojaah. Baik. Sehingga intinya kenali minat kita dalam masalah beragama dengan mengenali apa yang membuat kita bisa menikmati ketika ibadah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, satu pertanyaan terakhir. Tadi Ustaz mengatakan bahwasanya hidup adalah waktu. Ya, sehingga adakah tips bagaimana cara kita memanfaatkan waktu kita agar terisi dengan lebih baik lagi, Ustaz? Masya Allah. Hidup adalah hidup. Dan hidup adalah waktu. Ini kok kayak puisi, Ustaz.
Hidup adalah waktu. Ya. Lalu bagaimana caranya tips agar kita bisa Memanfaatkan waktu. memanfaatkan waktu? Nah, Ustaz. Waktu itu bisa nggak disimpan untuk nanti, Pak? Hah? Enggak bisa. Bisa? Bisa. Coba waktumu diambil, taruh di kulkas buat nanti. Pas kamu nggak punya waktu, bisa? Enggak Tidak. bisa. Sehingga waktu ini akan terus bergulir, terus berjalan, mau dimanfaatkan maupun tidak dimanfaatkan, waktu tidak bisa dihentikan. Begitu ya? Perjalanan waktu tidak akan bisa dihentikan. Mau Anda manfaatkan maupun tidak Anda manfaatkan, perjalanan waktu tidak akan pernah bisa dihentikan. Baik. Lalu bagaimana tips agar kita bisa memanfaatkan waktu? Ya sama dengan bagaimana caranya agar hidup ini Anda isi dengan kebaikan. Sehingga ketika sepanjang hidup Anda penuhi dengan kebaikan, berarti seluruh waktu Anda bermanfaat. Tipsnya gimana, Pak? Satu ya. Ada 3 hal yang kita nggak boleh terlalu sering atau berlebihan. Makan dan minum. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan dan minum tapi jangan berlebihan. Maka untuk urusan makan jangan berlebihan. Berlebihan dalam urusan makan ada 2 bentuk. 1, terlalu banyak. Ya? Sehingga ada orang ketika makan kok terlalu banyak. Udah kenyang, dikenyangi lagi, dipenuhin lagi. Ini berlebihan ketika makan. Atau yang kedua, terlalu mendewakan kuliner. Mau makan di mana? Makan di sana. Perjalanan 2 jam. Perjalanan 2 jam. Dari titik dia sampai ke tempat makan perjalanan 2 jam. Sampai di sana antri, nggak dapat tempat, berdiri dia. Nunggu apa? Nunggu meja yang kosong. Pernah ketemu kayak gini, Pak? Hah? Ini orang yang terlalu mendewakan kuliner. Sehingga waktunya habis hanya untuk sekali makan. Perjalanannya saja sudah 2 jam. Sampai di sana dia ngantri, nggak dapat tempat. Begitu dapat tempat, dia pesan banyak dimakan. Lama sekali sambil ngobrol dia makan. Lama. Setelah selesai dia santai, kekenyangan, ya, ngantuk, terus baru pulang. Pulangnya 2 jam juga. Masya Allah, untuk hanya sekali makan dia butuh waktu 5 jam. Itu di Jakarta banyak, Pak. Enggak cuma Jakarta, Jogja juga banyak. Mungkin di Linggo ada enggak? Ada juga. Ada kayak gitu. Ini pecandu kuliner. Dan ini bisa jadi masuk kategori orang yang berlebih-lebihan dalam masalah makanan. Terlalu ngejar makanan di sana, dikejar. Mereka yang punya hobi kuliner ini hendaknya bertaubat. Dan berhenti dari kebiasaan semacam ini. Waktu Anda sia-sia hanya untuk mengejar satu makanan. Baik. Yang kedua, dalam urusan tidur. Jangan terlalu banyak tidur. Sehingga tidur secukupnya, yang penting berkualitas. Sudah menghilangkan rasa kantuk, berkualitas, selesai. Sehingga tidak harus terlalu banyak tidur. Baik, tidur yang ideal untuk sekarang, bagi kita yang dewasa, berapa jam? 7 yang ideal, tidur yang ideal. Berapa? Baik, saya sarankan 6 jam. 6 jam. Walaupun realitanya 8 jam. Makin banyak tidur, makin bayi. Bayi itu kan karakternya apa, Ustaz? Tidur. Hah? Banyak tidur. Banyak tidur. Sehingga makan, senyum, tidur. Makan, senyum, tidur. Itulah bayi. Baik. Ya? Oleh karena itu kalau ada manusia dewasa, kok dia sering tidur, berarti gawan bayi belum hilang. Bawaan lahir belum hilang. Tolong kurangi kuantitas dari tidur. Sehingga silahkan tidur, tapi apa? Secukupnya. Jangan daripada nganggur, mending tidur. Ya salah. Waktu akan tetap berjalan. Waktu kamu tidur, kamu tidak bisa mengambil waktu itu ditaruh di freezer.
Waktu saya minta 5 jam tak taruh di freezer, nanti kalau saya sudah bangun tak pakai lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Waktu akan terus berjalan. Ya, mau kau pakai tidur maupun tidak akan terus berjalan. Baik. Yang ketiga bergaul. Nah. Bergaul. Terlalu sering kumpul sama orang. Bergaul di sini, kumpul terus sama orang. 3 hal ini yang bisa menyebabkan waktu manusia jadi tidak berkualitas. Berlebihan makan minum, berlebihan ketika tidur, berlebihan ketika bergaul. Sehingga ada sebagian orang selalu merasa kesepian, sehingga pengen selalu kumpul sama teman, terus seperti itu. Kalaupun demikian, maka yang bersangkutan berarti dia akan banyak waktu yang sia-sia. Karena itulah, jamaah yang dimuliakan Allah, banyak para ulama yang mereka itu jarang bergaul, jarang keluar rumah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, itu beliau jarang sekali keluar rumah. Sampai saat beliau keluar rumah, ditanya oleh temannya, "Ala tastauhish, wahai Abdullah bin Mubarak, apakah Anda tidak merasa kesepian?" Kata Abdullah bin Mubarak, "Wa kaifa astauhishu wa ana ma'a ashabin Nabi SAW." Bagaimana mungkin saya merasa kesepian sementara saya dibersamai oleh para sahabat Nabi SAW. Dan yang dimaksud adalah membaca hadis. Saat beliau membaca hadis, ada hadis A, ada hadis B, ada hadis C dari sahabat ini, seperti dibersamai oleh para sahabat. Maka beliau tidak merasa kesepian dengan itu. Demikianlah kondisi para ulama, jarang ketemu orang lain ketika mereka beraktivitas. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, berikutnya kita masuk ke sesi berikutnya, membacakan pertanyaan dari para jamaah yang telah masuk. Dan kita sudah pilih pertanyaan terkait dengan fikih muamalah, nanti dijawab di sore hari, insyaallah ta'ala. Baik, pertanyaan yang pertama, Ustadz, kalau kita beribadah seperti sholat, puasa, atau yang lainnya, tapi kita nggak tahu ibadah itu diterima atau enggak. Misal sholat, sering nggak khusyuk, apakah ibadah tersebut dibilang sia-sia juga? Apakah ibadah yang seperti itu akan menjadi dosa, padahal kita sudah berusaha untuk beribadah dengan benar? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sehingga jika kita sudah berusaha dengan maksimal, sudah berusaha dengan baik, tapi masih ada kekurangan, maka semoga tidak menjadi sumber hisab, sumber masalah ketika di yaumil qiyamah. Meskipun kita terus memperjuangkan bagaimana agar kita bisa beribadah dengan maksimal. Sehingga Anda kalau sholat upayakan yang khusyuk. Anda kalau puasa yang serius. Kalau melakukan amal ini yang serius. Terus seperti itu. Saat kita selalu berusaha untuk serius pada saat melakukan ibadah, semoga nanti ada hasil pahalanya yang lebih besar. Intinya kita nggak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Saya tidak tahu apakah sholat subuh saya yang tadi kita kerjakan diterima oleh Allah, saya nggak tahu. Sebab tidak ada yang tahu apakah amalnya diterima atau tidak. Kecuali apa? Kecuali Allah. Karena tidak ada yang tahu amal makhluk diterima atau tidak kecuali Allah. Maka iringi dengan doa. Di antara doanya adalah doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Anda rutinkan membaca doa semacam ini. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya ada 2 pertanyaan yang senada, ini kita bacakan. Apa batasan seorang imam itu dikatakan imam yang dibenci oleh makmumnya? Apakah termasuk dibenci bila imam tidak disukai karena cengkok sang imam, nada yang kadang keluar dari hukum tajwid? Dan satu lagi, imam bacaannya bagus tapi akhlaknya buruk, ingkar janji, emosian. Apakah imam seperti ini diganti aja, Ustaz?
Saya bacakan hadisnya ya. Tentang bahaya imam yang dia dibenci oleh masyarakat makmumnya. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah, At-Tabrani dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Ada 3 orang yang salatnya tidak bisa naik melebihi telinganya. Salatnya enggak bisa naik melebihi telinganya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Al-Abdul Abik, pertama adalah budak yang melarikan diri, hatta yarji'a, sampai dia balik. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang wanita di mana suaminya marah kepadanya, murka kepadanya di waktu malam, sehingga dalam posisi suaminya enggak senang sama dia. Maka sholatnya tidak bisa naik melebihi telinga. Dan yang terakhir, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Orang yang menjadi imam satu masyarakat, tapi masyarakatnya benci sama dia. Nah, apa makna masyarakat yang benci sama dia? Maknanya adalah benci karena dia punya akhlak yang buruk. Atau punya pelanggaran yang buruk dalam masalah agama. Lalu setelah itu, masyarakatnya benci. Imam seperti inilah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Tapi kalau imamnya karena bacaannya panjang, bacaannya bagus, yang kemudian dibenci oleh makmumnya. Kenapa? Karena makmum gak senang panjang-panjang. Maka yang salah siapa? Makmum. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu di zaman Umar pernah ditugaskan untuk menjadi gubernur di daerah Kufah. Nah, pada waktu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholat, beliau sholat sesuai dengan di zaman Nabi SAW. Beliau sholat seperti sholatnya Nabi SAW, lama sekali. Sampai akhirnya penduduk Kufah merasa nggak betah, terus ngirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan salah satu di antara isi suratnya adalah bahwa imam kami dia tidak pintar sholat. Imam kami tidak pintar sholat, terlalu lama. Maka Umar tanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Sa'ad menyampaikan, aku ketika sholat kayak gini, kayak gini, kayak gini. Loh, sama dengan saya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sudah aku duga. Berarti ketika Sa'ad dibenci oleh orang Kufah, yang siapa? Orang Kufah. Orang Kufah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Lama ketika ruku, lama ketika i'tidal, lama ketika sujud, lama ketika duduk di antara 2 sujud. Tapi masyarakatnya tidak bersedia. Maka yang kayak gini enggak masuk. Yang dimaksud adalah ketika masyarakatnya membenci imam tersebut disebabkan karena pelanggaran yang terjadi pada sang imam. Wallahu a'lam. Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz, Anda pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa hukuman bagi yang bermaksiat ketika sendiri adalah semua amalannya hangus. Pertanyaannya, bagaimana kalau seorang itu sudah berusaha tidak bermaksiat ketika sendiri tapi tetap terjerumus lagi? Apakah amalannya batal sia-sia? Baik. Apa yang Anda sampaikan itu disebutkan dalam hadis dari Thauban. Saya boleh buka catatan Ustaz? Ya, Ustaz. Ini tadi saya searching hadisnya, alhamdulillah ketemu. Masya Allah. Anda sudah ngantuk belum? Belum. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Ustaz ngantuk nggak Ustaz? Enggak, Ustaz. Oh enggak. Saya bacakan hadisnya. Dari Thauban, Nabi SAW bersabda, la'a'lamanna aqwaman min ummati yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah baydan
fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku mengetahui beberapa kaum di antara umatku yang mereka datang di hari kiamat dengan membawa pahala seperti gunung Tihama. Banyak sekali pahalanya. Fayaj'aluha Allah, tapi Allah kemudian menjadikannya sebagai haba'an manthura. Jadi debu yang berterbangan. Jadi debu yang berterbangan. Sehingga pemiliknya enggak bisa memanfaatkan sama sekali. Qala Thauban, lalu Thauban bertanya, ya Rasulullah, lana jallihim lana, sifhum lana ya Rasulullah, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu na'lam. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami ciri-ciri orang itu, di mana dia beramal dan punya pahala segede gunung Tihama, tapi ketika di yaumul qiyamah jadi debu yang tidak bisa dimanfaatkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum, mereka adalah saudara kalian, kulitnya sama seperti kalian, wa ya'khuduna minal layali kama ta'khudhu walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Bahkan mereka rajin tahajud, tapi saat mereka sendirian, tidak ada orang lain, mereka melanggar aturan Allah. Sehingga di depan umum seperti kelihatan soleh, ternyata di belakang dia suka bermain maksiat. Maka antara lahir batinnya beda. Orang semacam ini yang tadi dikatakan oleh Nabi SAW, pahalanya sebesar gunung Tihama, tapi besok di hari kiamat dijadikan baik. Kemudian tadi pertanyaannya Dia sudah apa? berusaha, Ustaz, tapi terulang lagi, Ustaz. Yang jelas ketika Anda sudah berusaha, kemudian pelanggaran tersebut terulang lagi, enggak khusyuk terulang lagi, ya sudah, tawakal ala Allah, karena ketika kita sudah berusaha, maka kita berarti sudah menggugurkan kewajiban. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diizinkan. Beri kami nasihat bagaimana sikap kita agar selalu istiqomah di lingkungan yang masih melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah dan kesyirikan. Bagaimana caranya agar bisa istiqomah di lingkungan seperti itu? Rasulullah SAW tinggal di Mekah berapa tahun? 13 berapa? tahun. 13 tahun. Selama 13 tahun beliau melihat apa? Beliau melihat berhala, beliau melihat orang disembelih, beliau atau melihat orang melakukan penyembelihan terhadap berhala, beliau melihat orang bermaksiat dan seterusnya. Yang itu kejadian-kejadian yang umumnya terjadi di kota Mekah. Maka Rasulullah SAW tetap istiqomah dalam berdakwah, walaupun Nabi SAW ketika itu beliau bersimpuh atau berhadapan dengan banyak maksiat di sekitarnya. Sehingga Anda perlu banyak bersabar. Anda tidak sendirian. Dulu ada seperti itu, yaitu Nabi SAW. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, pada saat kita mau safar untuk keberangkatan kereta api, jadwal keberangkatan setelah maghrib. Pertanyaannya, Ustadz, apakah boleh kita menjamak sholat isya di waktu maghrib? Apakah boleh menjamak sholat isya di waktu maghrib karena jadwal kereta api? Kalau Anda belum berangkat ya nggak boleh, karena belum musafir. Jika berangkatnya setelah maghrib, berarti Anda sholat maghrib, dan Anda tidak bisa berangkat, tidak bisa sholat isya, karena belum musafir. Sehingga Anda nanti sholat isyaknya bisa di jalan. Atau setelah sampai tujuan. Panjang. Terlalu susah menata hati ini. Masya Allah. Saat sangat mudah marah. Ketika dicurangi, disakiti. Lalu timbullah perkataan-perkataan gibah sana sini, dendam, dengki, dan penyakit hati. Ini kayak bagaimana caranya agar hati ini menjadi bersih?
Masya Allah. Operasi itu. Oh, banyak sekali penyakitnya ini. Apa saja tadi? Dendam, iri hati, dan dengki. Dendam, iri hati, dengki. Ketika dicurangi dan disakiti. Ketika dicurangi dan disakiti. Kalau Anda emosi ketika disakiti, itu wajar. Anda marah ketika didolimi, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Wajar. Tapi jangan sampai Anda membalas kedoliman dengan kedoliman. Namun yang benar, balaslah kedoliman dengan dikembalikan kepada keadilan. Maka dalam posisi itu ketika ada orang yang mendolimi Anda balas dengan bagaimana caranya mengembalikan kepada keadilan. Itulah yang kami maksud, jangan membalas kedoliman dengan kedoliman. Wallahu a'lam. Nah, kalau misalnya nggak bisa gimana Pak? Kalau nggak bisa ya serahkan kepada Allah. Sudah saya nggak mampu lagi untuk menghadapi orang ini, dia telah bertindak dolim sama saya tawakal kepada Allah, terserah Allah yang ngurusi. Nah, ketika dia sudah tawakal kepada Allah, terserah Allah yang ngurusi, maka insya Allah akan lebih nyaman. Nah Ustaz, ini masih senada ini Ustaz. Doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah. Apakah ada dalilnya? Kalau kita terzalimi dan berdoa yang jelek untuk orang yang zalim, apakah tetap terkabul? Dan apakah doa yang jelek itu akan kembali kepada kita? Nah, ketika kita didolimi, doa kita mustajab. Apakah itu benar? Apakah ada dalilnya? Hadisnya hadis Mu'ad bin Jabal. Hadis Mu'ad itu riwayat siapa? Saat Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'ad, kalau mereka sudah mau mengakui sholat, ajarkan kepada mereka untuk bayar zakat. Lalu Mu'ad dikasih peringatan, wattaqi da'watal madlum, tapi waspadalah kamu terhadap doanya orang yang didolimi. Waspadalah kamu terhadap doanya orang yang didolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara dirimu dengan, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi ketika seorang hamba diingatkan agar dia berhati-hati ketika dia mendolimi orang lain. Nah, bagaimana caranya mengembalikan semangat dalam mengamalkan amalan sunnah, mengingat iman itu naik dan turun? Iman naik dan turun dialami oleh siapapun yang mukmin. Sehingga kadang naik, kadang turun. Yang penting jangan sampai ketika naik turun bablas. Sampai murtad, waliyadzubillah. Oleh karena itu dalam hal ini, jika Anda ingin mengembalikan semangat dalam mengamalkan amalan sunnah agar menjaga iman, mungkin sebagai saran Anda kami minta gabung dengan komunitas orang-orang yang rajin melakukan sunnah. Insya Allah nanti tidak ketularan. Insya Allah nanti ketularan. Nah. Apakah menceritakan keburukan sifat seorang termasuk ghibah? Tujuan menceritakan tersebut agar teman ana tidak terpengaruh dengan orang tersebut. Insya Allah. Ini ya. Harus tarik nafas dulu ya. Silakan diminum dulu Ustaz. Nah, tidak ada gelas ya? Oke, gelas. Apakah menceritakan keburukan orang lain termasuk ghibah? Definisi ghibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah ketika engkau menyebutkan kisah atau cerita tentang saudaramu, ketika kau menceritakan tentang saudaramu, bima yakrah, sesuatu yang tidak dia sukai. Sehingga andaikan kabar ini bocor, dia akan sakit hati. Itulah ghibah. Dah? Sehingga ghibah itu sesuai realita. Namun isinya cerita yang buruk-buruk saja. Itu ghibah. Selanjutnya, kalau ada orang yang cerita ke kita tentang keburukan orang lain, itu gimana? Ada 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Ini disebutkan oleh
Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Di bab tentang daftar larangan-larangan dalam Islam, Al-Manhiyat, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Salah satunya adalah ghibah jika tujuannya dalam rangka minta pertimbangan. Jika tujuannya dalam rangka minta pertimbangan. Nabi SAW pernah dimintai pertimbangan oleh seorang wanita. Wanita ini dilamar oleh 2 lelaki. Yang satu bernama Abu Jaham, yang kedua bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kata Nabi SAW, amma Muawiyatu fasu'lukun la ma'alalahu. Muawiyah itu orang yang miskin. Dia enggak punya harta. Wa amma Abu Jaham fala yadau asahu ala atikihi. Abu Jaham itu enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dan itu dipahami orangnya suka safar atau suka memukul. Maka kamu jangan nikah dengan 2 lelaki ini, tapi nikahlah dengan Usama bin Zaid. Lalu dinikahkan dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa orang diperbolehkan untuk memberikan saran kepada orang lain dengan cara menyebutkan keburukan. Hati-hati dengan si A itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, apakah termasuk sia-sia pembahasan sesama ikhwah tentang poligami padahal tidak ada kemampuan? Tolong diulang pertanyaannya. Sesama teman bahas-bahas tentang poligami padahal tidak ada kemampuan untuk itu. Hanya jadi bahan pembahasan. Iya. Ya ikhwah, kami sampaikan. Poligami jangan dijadikan bahan diskusi, tapi untuk dipraktekkan. Betul, Pak? Betul. Kalau cuma diperdebatkan buat apa ya? Tapi diapain, Pak? Dipraktekkan. Nah, jadi bukan jadi bahan perdebatan tapi untuk dipraktekkan. Betul kayak gitu, Ustaz? Betul. Insya Allah. Baik, ini live loh ya. Anda melakukan pembahasan yang kira-kira hanya sebatas untuk hiburan, hanya sebatas ya biar jadi bahan untuk bercanda dengan sama kawan. Apakah termasuk sia-sia atau tidak? Jawabannya masuk sia-sia. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Gak ada nilai baik fi katsirin min najwahum, dalam obrolan-obrolan yang terjadi di antara mereka. Gak ada nilai positif untuk obrolan yang mereka lakukan. Illa man amara bisadaqatin, kecuali obrolan yang isinya perintah untuk sedekah atau mengakurkan 2 orang atau perintah untuk berbuat baik, kecuali obrolan yang isinya ilmu atau amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu obrolan yang isinya omong kosong. Kalau Anda ngobrol masalah poligami dari sisi pembahasan hukumnya, kemudian membahas syarat-syaratnya, kemudian membahas bagaimana tanggung jawabnya dari sisi fikihnya, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau cuma sebatas bahan guyonan, ya, kemudian saling berkelakar, saling bahan candaan untuk membuli kawan, gitu ya. Untuk apa? Membuli kawan. Ini sia-sia. Anda hanya bisa jadi angan-angan, tapi tidak pernah tercapai dan tidak pernah terwujudkan. Sudahlah, kalau emang nggak mampu lupakan saja daripada nanti Anda sakit hati semuanya. Betul Ustaz ya? Betul. Ibaratnya begini ya. Kalau ada PHP tapi gagal itu gimana Ustaz? Lebih sakit hati. Sehingga kalau cuma sebatas untuk jadi bahan pembicaraan, maka sebaiknya dilupakan saja. Karena itu
Saya kalau ditanya masalah poligami dan seterusnya, saya selalu jawab belum cukup umur. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita jika punya teman yang berdosa? Dia sudah taubat, tapi kesalahannya sangat fatal. Apakah kita jauhi? Jika ada teman yang pernah berbuat dosa, dia sudah bertobat dan kesalahannya fatal, apakah perlu kita jauhi? Kalau dia betul-betul bertobat dan Anda lihat dia serius bertobat, maka jangan dijauhi, jadikan dia sebagai teman. Para sahabat itu beberapa punya kesalahan fatal. Mau membunuh Nabi itu fatal nggak, Pak? Fatal. Wah, fatal sekali. Fatal sekali. Ketika mereka masih kafir, mereka memerangi Rasulullah SAW. Mau membunuh Rasulullah SAW. Saat mereka masuk Islam, mereka jadi pahlawan. Dan ketika masuk Islam, mereka dekat dengan Rasulullah SAW. Perubahannya luar biasa. Yang dulunya hitam gelap sangat kelam, ketika berubah jadi putih bersih. Demikianlah para ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang mulia. Karena mereka sudah bertobat. Tapi kalau masih belum bertobat, kayaknya kok sering kambuh, Pak, penyakitnya seperti ini, maka bolehlah Anda jauhi. Namun sekiranya dia sudah bertobat, walaupun ya, dosanya nilainya besar, silakan Anda dekati. Anda boleh akrab dengan dia karena orang ini mau mendekat kepada agama. Baik. Ada 99 pembunuh. Satu orang yang membunuh berapa? 99 nyawa. Lalu tanya, saya pengen bertobat. Kepada siapa saya harus konsultasi? Diarahkan, coba kamu tanya sama itu. Dia orangnya alim, rajin ibadah. Datanglah dia kepada seorang yang disebut alim rajin ibadah tadi. Terus difatwakan, tidak ada pintu taubat bagimu. Kau sudah membunuh 99 nyawa, pasti kau akan kekal di neraka. Emosi digenapkan 100. Satu orang ini jadi 100. Ternyata beban dosa itu belum hilang. Dia merasa dihantui dengan kesalahan yang besar. Masih punya semangat untuk bertobat. Lalu minta arahan. Saya ingin bertobat, kepada siapa saya harus konsultasi. Kemudian diarahkan, coba datangi orang alim itu. Dia paham tentang isi Alkitab. Maka dia datanglah ke orang alim tadi. Setelah disampaikan penjelasannya, maka si alim ini mengatakan, siapa yang bisa menghalangimu untuk bertaubat? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh jenis dosa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Innaka fi ardin ardusu'in. Kau ini berada di sebuah wilayah yang enggak baik, wilayah yang buruk. Kau harus berhijrah ke negeri sebelah. Fihi man ya'budullah fa'budullaha ma'ahum. Di negeri itu ada banyak orang yang beribadah kepada Allah, maka kau jadilah orang yang rajin beribadah kepada Allah di negeri itu. Udah? Berarti solusinya gimana? Orang yang bertobat boleh mendekat dengan orang baik. Maka ulama ini, dan ini diabadikan dalam kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ulama ini menyarankan kau berteman dengan orang baik. Nah kalau kemudian dia sudah bertobat, kemudian orang baiknya malah takut, saya nggak mau berteman sama dia, maka dia akan kembali seperti semula. Tapi ketika orang yang baik ini menyambut dengan baik, kemudian dia bisa mengarahkan dengan baik, insya Allah akan terwujud kemaslahatan bersama. Wallahu a'lam. Ya, satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Apakah benar manusia yang pertama diulang, Pak, diulang. Apakah benar manusia yang pertama dilemparkan ke neraka orang-orang yang riya? Apakah benar manusia yang pertama kali dilemparkan ke neraka adalah orang yang riya? Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Awwalu man tusjaru bihi jahannam. Orang yang pertama kali menjadi sebab neraka itu dinyalakan.
Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 jenis manusia. Pertama, orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta. Maka Allah tanya sama dia, apakah kamu mengakui seluruh nikmat itu? Ya, saya mengakui. Pertama, pengakuan dulu. Saya mengakui ya Allah, nikmat itu adalah darimu. Lalu Allah tanya lagi, lalu kau gunakan nikmat itu untuk apa? Dia menyampaikan, ya Rob, tidak ada program sosial keagamaan apapun kecuali saya nyumbang harta, saya berikan kepada mereka. Fisabilillah. Tujuannya apa? Fisabilillah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, kau bohong, kau dusta. Walakin liyuqal innaka jawad. Tapi kau rajin bersedekah agar disebut orang yang dermawan. Wa qad qil, dan kau sudah mendapatkan predikat itu. Wa qad qil, dan kau sudah mendapatkan pujian itu. Sehingga dia merasa bangga ketika dipuji di masyarakat. Alhamdulillah, saya terkenal sebagai orang dermawan. Bangga itu ternyata sudah dia dapatkan ketika kapan? Dia di dunia. Kemudian summa umira bihi summa turiha finnar. Akhirnya dia diperintahkan untuk diseret ke neraka. Orang yang kedua, orang yang punya ilmu. Maka Allah tanya, apakah kau mengakui semua ilmu itu dariku? Dia bilang, saya mengakui. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, kau gunakan untuk apa? Aku gunakan ya Allah untuk mengajarkan kepada orang lain karenamu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kau dusta. Tapi kau melakukan seperti itu agar kau disebut sebagai orang yang rajin membaca Quran, disebut sebagai orang yang berilmu, dan seterusnya. Wa qad qil, dan dulu kau sudah mendapatkan pujian itu. Sampai orang yang ketiga apa? Orang yang diberi oleh Allah fisik yang kuat. Ketika dia ditanya, dia gunakan untuk jihad fisabilillah. Saat tamat, sampai dia mati. Lalu dia bilang, ini ikhlas karenamu. Kemudian dibantah oleh Allah, kau dusta. Kau berjihad liyuqal innaka jari, agar dipuji oleh masyarakat kalau kau adalah seorang pemberani. Wa qad qil, dan kau sudah mendapatkan pujian itu. Nah, coba lihat orang ketiga ini. Fokus ya. Fokus. Orang ketiga ini dia berjihad untuk mati syahid biar disebut pemberani. Ya, mati dia. Setelah itu barulah muncul komentar dari masyarakat, oh fulan pemberani gitu. Maka pujiannya baru muncul kapan? Setelah dia mati. Setelah orangnya mati. Itulah orang yang riya. Orang yang riya itu terkadang sampai ingin riya setelah mati. Semangat riya itu sampai setelah mati. Ada sebagian orang yang kadang bilang, saya itu pengen mati dalam kondisi sujud. Biar Bapak terkenal di masyarakat sebagai orang yang mati sujud. Riya itu. Itu riya. Ada nggak orang kayak gitu, Pak? Saya pengen mati ketika sholat. Tapi dalam hatinya nyimpen perasaan. Biar nanti terkenal di masyarakat sebagai orang yang mati sholat. Jangan-jangan itu riya. Sehingga riya diperjuangkan sampai setelah kematian. Itulah syahwat riya. Sehingga terkadang sampai orang itu punya keinginan seperti tadi, dia sudah merencanakan. Andaikan saya mati dalam kondisi ini, saya mati dalam kondisi ini. Karena dia mengharapkan pujian pasca dia mati. Mengharapkan pujian pasca dia mati. Apa manfaatnya pujian pasca mati, Pak? Wong wis mati. Hah? Ada manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Makanya waspada dengan orang yang riya, dan dengan sebab orang inilah neraka dinyalakan. Wallahu a'lam. Bahkan Abu Hurairah pingsan ketika meriwayatkan di sini. Betul, Abu Hurairah ketika mendengar hadis ini beliau itu pingsan. Bukan mendengar, waktu mau menyampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau pingsan. Nangis pingsan. Setelah sadar, beliau mulai menyampaikan lagi. Kurang lebih sampai 3 kali baru beliau berhasil menyampaikan. Karena merasa
Itulah orang ketika menyampaikan sesuatu didasari dengan keyakinan dan iman, meresapi sebelum menyampaikan. Sehingga yang menyampaikan meresapi lebih dulu daripada pendengarnya. Wallahu a'lam. Selesai pertanyaan Ustaz. Mungkin Alhamdulillah. Ustadz yang bertanya sekarang. Kita masih punya banyak hadiah Ustaz. Masya Allah. Baik. 10 menit. Dan kami ingatkan kembali buat bapak-bapak dan ibu yang bawa anak-anak untuk kemudian mohon dikondisikan anak kita masing-masing. Padahal Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama. Sebutkan, Allah menyebutkan tadi bersumpah dengan al-asr ya. Wal asr. Pertanyaannya, sebutkan 5 makhluk yang Allah gunakan untuk sumpah. Nah, silakan. 1. Langit, matahari, bulan, manusia, waktu, bintang. Baik. Udah benar ya. Udah 5. Ditunggu apa lagi ya? Dapat hadiah. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu, jazakallahu khairan. Baik. Sebutkan contoh sumpah Allah yang menggunakan, Allah bersumpah dengan menggunakan bulan dan bintang. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Masya Allah, dapat hadiah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Untuk siapa ini? Untuk Ahwat. Ustaz. Untuk Ahwat. Ini mic-nya ada, panitia? Mikrofon sedang diantar. Untuk bapak-bapak dulu ya. Ya. Tadi saya sudah menyampaikan rincian tentang hukum membahas poligami. Jelaskan. Membahas poligami ada 2. Nah, silakan. Masya Allah. Ini yang paling siap ini. Oh, Masya Allah. Silakan menjelaskan karena takut sia-sia. 1. Oh, enggak jadi. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau ngasih jawaban? Silakan. 1. Boleh, silakan. Nanti ada pertanyaan yang akan dijawab sama Untuk candaan, bahan guyonan, pembahasan poligami yang seperti ini hanya sia-sia. Nah, itu yang paling sering atau gimana? Paling sering. Maka bertobatlah jamaah. Yang kedua, sisi fikihnya, sisi ilmunya. Insya Allah jadi ilmu yang berpahala. Tapi Baik. kata kuncinya poligami bukan untuk dibahas, tapi untuk dipraktekkan. Betul. Betul Ustaz. Tolong dicatat perkataan Ustaz Arif ini. Baik. Dapat hadiah, dapat hadiah. Dapat hadiah. Tafadhal. Selanjutnya, ibu-ibu, mikrofon sudah sampai? Coba dicek mikrofonnya. Belum bisa mikrofonnya. Coba dicek dulu. Saya dicek. Ibu-ibu, silakan dicek mikrofonnya. Cek. Bisa? Oh, belum bisa. Belum aktif. Selanjutnya untuk bapak-bapak dulu ya. Kembali pertanyaannya. Cek. Nah, itu ada. Sudah ada Ustadz. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
memiliki banyak istri. Ya. Sebutkan 5 istri beliau sallallahu alaihi wasallam. 5 nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan, kasih mikrofon, jawab. Jangan ribut ya. Enggak ada? Baik, enggak ada yang mau jawab ya. Saya ganti ke bapak-bapak. Pertanyaan saya ganti. Oh ada, silakan. Ada, silakan. Khadijah binti Khuwailid. 1. Khadijah. Bintu Khuwailid. Yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah bintu Abu Bakar. Yang keempat, Zainab binti Jaksin. Zainab bintu Jahash. Yang kelima, Hindun. Hindun bintu Hindun itu siapa? Kunyahnya siapa? Binti Umayyah. Kunyahnya Hindun siapa? Yang lebih ma'ruf. Hindun binti Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Abi Umayyah. Ummu Salamah. Salama. Baik, dapat hadiah. Baik. Ada ya, teman-teman. Hadiah sudah disediakan panitia di belakang. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak atau Ibu? Ibu-ibu. Ya. Tadi sudah disebutkan beberapa daftar istri Rasulullah SAW yang beliau nikahi dalam kondisi masih gadis. Silakan. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istri yang dinikahi Nabi Muhammad SAW masih gadis, Aisyah binti Abu Bakar. Pertanyaannya, Anda pegang mikrofonnya ya, saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan 1 hadis dari Aisyah. Oh. Satu hadis dari Aisyah, Nabi sholat kakinya bengkak-bengkak, Ustazah. Nabi sholat. Nabi sholat kakinya bengkak-bengkak. Nabi SAW sholat kaki beliau sampai bengkak. Ustazah. Ya. Baik. Selanjutnya untuk bapak-bapak. Ya. Dapat hadiah? Dapat hadiah. Untuk bapak-bapak, tadi kita menyebutkan tentang tujuan makhluk diciptakan. Jelaskan. Siapa dulu? Ustaz, silakan yang nunjuk. Hah? Nah. Untuk ibadah, definisi ibadah? Masya Allah, baik, dapat hadiah. Baik. Selanjutnya, untuk bapak-bapak juga ya. Tadi kita sudah menyampaikan hal yang akan dihisab di hari kiamat. Hal yang akan dihisab di hari kiamat. Sebutkan 2 yang dihisab di hari kiamat. Mana? Yang mana Ustaz? Antum yang nunjuk. Pertama, harta. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, tambahkan lagi, kepemimpinan. Umur, ya, waktu. Baik, dapat hadiah. 2 hadiah. Alhamdulillah. Ini Bang. Udah cukup. Udah cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.